Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermajelis ilmu, melanjutkan taklim tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, sampai pada pembahasan subhat-subhat berbahaya yang dilontarkan setan ke dalam jiwa. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum wa yaqul man khalaqa kaza man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa Allah, fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi wa fil lafdhin falyakul amantu billahi wa rusulihi. Setan datang kepada salah seorang dari kalian, artinya sahabat. Saat itu Nabi kisahkan sahabat-sahabat didatangi apa? Salah satu sahabat Nabi didatangi oleh setan. Alhamdulillah. Setan itu pertama bertanya, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kaza, ini siapa cipta? Nanya lagi, siapa yang ciptakan ini? Ini. Sampai naudzubillah setan itu bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Atau siapa yang menciptakan Allah? Naudzubillah, naudzubillah, ini pertanyaan sesat, pertanyaan yang rusak akidah. Jika ia sampai pada hal ini, maka hendaklah kita berlindung berlindung kepada Allah dari penyesatan itu. Wal yakul amantu, aku beriman kepada Allah wa rasulihi, dan cukup katakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, titik. Jangan pernah filsafat ketuhanan. Filsafat kalau ada filsafat ilmu nggak masalah. Filsafat ketuhanan yang kebablasan bisa meragukan, tasdik orang menjadi skeptis yang kepada Tuhan, tidak pernah percaya, tidak pernah punya kemantapan. Makanya jurusan yang akidah filsafat itu gak banyak diminati, karena saya beberapa kali menjumpai mahasiswanya yang justru kontra produktif terhadap pengamalan agama. Dari penampilan, amaliyah ibadahnya bermasalah. Sebab belajar filsafat itu kalau tidak memiliki fondasi akidah yang kuat, membahayakan. Bisa sampai pada meragukan. Allah pun sampai ditanya, bagaimana Allah ciptakan benda, dan antaranya benda yang itu kemudian besar sekali, terus Allah tidak kuat mengangkatnya. Berpanjang angan-angan tulul amal, yang angan-angan yang tidak ada gunanya. Pertanyaan seperti itu tidak menambah keimanan. Dan pada wilayah itu kita harus berhenti
Tawakuf tidak boleh melanjutkan keliaran akal kritis yang negatif atau bahkan destruktif merusak, ya. Itu ada batasannya. Maka kita belajar akidah itu sifatnya tauqifi, paten, hanya bisa diterima berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Semua imam mazhab sepakat dalam masalah akidah dan berselisih atau berbeda dalam masalah yang furu'iyah, jadi tidak pada masalah yang usul. Pada perkara yang sawabit yang harus sama tetap tidak boleh berubah, harus sama. Pada wilayah yang mutaghayyir yang boleh berselisih, ya boleh berbeda pendapat, itu wilayah yang cabang, ya, atau persoalan ikhtilaf yang dibenarkan untuk memilih, ya. Walaupun nanti ada ikhtilaf juga yang berbeda-beda lagi. Ridwanullah, ya, para santri yang sampai ya terbesit, siapa yang menciptakan Allah? Itu bilang, ya, itu pertanyaan yang dilarang dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasul. Nah, hubungannya apa itu subhat yang menyambar-nyambar yang dilontarkan oleh setan, gurunya itu setan, bisikan minas setan masuk ke dalam jiwa bulat, ya, mana Gusti. Kalau saya pernah meruqyah anak-anak yang belajar amalan-amalan dari internet, dia kemudian ragu tidak mau sholat, dia kemudian nggak percaya kepada Allah gara-gara bisikan-bisikan itu, ya. Ataupun kalau dia sepertinya mempercayai tapi perbuatannya tidak mau sholat, ya, omongannya mantul. Nah, ini sudah apa? Kena bisikan setan. Kita waspada, setan bisik ke dalam jiwa. Hadis ini menyingkat tipuan, ya. Modus talbis iblis itu moyangnya setan yang paling bangkang, namanya apa? Iblis, ya. Dari bangsa jin yang paling membangkang terhadap perintah Allah, yang paling kufur, namanya iblis. Kemudian khususnya bagi mereka yang setan telah putus asa dalam menyesatkan mereka, lalu setan melancarkan godaannya untuk memberikan keraguan, ya, keraguan. Karena orang beriman itu lawannya daripada ragu, dari percaya itu lawannya ragu. Kalau dia tidak mantap imannya, masuk pada wilayah ragu. Enggak enak betul ini keadaan ini, ya. Satu sisi dia tahu, ya, harusnya beriman, sisi lain dia mengingkari, ya, artinya bergejolak, ya, enggak karu-karuan. Maka orang kalau diberi keyakinan dan itu keyakinan yang hak, itu enggak ada nilainya. Hidayah iman enggak ternilai, dan dengan prinsip imannya itu dia hidup bahagia. Mari kita bahas. Semakin mengikuti Rasul, semakin bahagia. Nah, itu ada hubungannya ini, ya. Ketika kita, ini kan dari Nabi yang ngomong, ya. Nabi tahu perkara yang gaib atas wahyu dari Allah, kemudian diberitakan kepada kita. Nah, kita mengikut. Nah, itu diantaranya apa? Ittiba'ur Rasul, membenarkan, pasti membenarkan seluruh berita. Hakikatnya hadis itu juga kabar, berita yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, dan itu statusnya sahih hadisnya, maka kita wajib mengimani. Dengan mengimani itu kita mantap. Ya, dunia ini mau Omikron atau apa, kita bahagia saja itu. Ibarat kepala otak diisi ilmu. Oh ya sudah, menggunakan prokes, ya, itu ilmu rasional berdasarkan, ya, ilmu pengetahuan. Kalau berdasarkan iman, berlindung, ya, berdoa, itu zikir pagi itu.
Bahkan doa corona secara khusus, siapa yang belum hafal? Dinda doa corona? Kasih tahu. Sofi, doa corona gimana? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Kalau habis ini belum apa? Bolak balik ke kampus kena koroni. Ahwat-kron, Omikron, Amahkron. Ya, udah pas Jumat bagus segera menikah. Yang tukang rukyah mana? Virus di segera. Ya, bahaya. Jangan cuma ini di WA ya. Jangan. Lanjutkan. Tadi Rasulullah ya, seperti itu yang berat ya. Setan itu menggoda, memberikan tipu daya, ya. Maka terapinya gimana? Terapinya, pengobatannya adalah seorang mukmin harus menepis itu was-was minas syaiton, ya, bisikan-bisikan dari setan. Enggak, buang-buang. Sebenarnya kalau kita banyak mempelajari ilmu agama hari-harinya, kemudian sedikit demi sedikit jadi tahu, paham mau, ya, tahu paham mau itu urutannya orang dalam belajar, mengamalkan, tahu sholat, ya, fadilahnya, kaifiatnya, kemudian mau dia sholat, kemudian dia memperoleh faedah kebaikan dari ibadahnya itu, ya, setelah paham dia melaksanakan, dia dilindungi sebetulnya. Dia dalam kebahagiaan. Hari-harinya begitu terus. Ditambah sunnah-sunnah yang lain, ya, umpamanya masjidku pesantrenku di siapa? Febri atau Jeffrey. Terbanggi, ya, nanti pulang dakwah. Ya, terbanggi besar. Ceritanya ada kenangan di sana tuh. Motor dari rumah kan. Saya kira air rupanya oli. Ya, pas nikung kiri sebelum jembatan. Langsung tersungkur. Oli bukan air. Hanya masih ada luka-lukanya. Adalah Allah ya, bisikan-bisikan itu gak sempat. Maka orang itu gak boleh lupa dari zikrullah, gak boleh lalai dari, gak boleh lalai sedikit pun dari mengingat Allah. Gimana orang yang berzikir itu? Ala bizikrihi tatma'innul qulub, dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang, ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu SOP hidup. Selain zikir secara jahar, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan melihat nazar disitu, melihat seluruh ciptaan Allah ini dengan pandangan, ya, ilmu, hikmah, semuanya memberikan faedah, manfaat bagi kehidupan manusia. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan itu. Seluruhnya, ya, musibah pun, ya, musibah itu banyak manfaatnya, ya. Di antaranya orang jadi mudah diingatkan kepada Allah. Mungkin yang sudah lama berdakwah itu, ya, dulu waktu sepi, sebelum COVID ramai. Yang ramai apa? Konser, ya. Yang ramai apa? Diskotik. Yang ramai apa? Bioskop. Tempat hiburan, wisata. Yang tidak sedikit di situ apa? Antara riflah dan maksiat menyatu, ya kan? Di pantai-pantai.
Saat Allah ingin dunia ini sepi maksiat atau minimalnya berkurang, ya Allah kirim COVID. Dan bagi dai itu lebih mudah untuk kemudian menasihati umat, mengingatkan umat supaya kembali ke jalan Allah lebih mudah daripada pas tidak pernah ada COVID. Ya, karena itu nggak ada yang sia-sia. Ya. Sangat mungkin di antara aktivitas yang hiruk-pikuk kehidupan dunia yang dijalani setiap manusia yang ada ini, kan lockdownnya cuma 2 pekan. Meskipun lockdown waktu itu tanggal 16 atau 14 Maret tahun 2019 itu tetap aja ada aktivitas kan. Yang nggak mungkin kita nggak beli sayuran ya, nggak mungkin nggak beli sembako tetap. Ternyata apa sampai hari ini yang masih hidup ya tetap hidup, maknanya sangat mungkin secara ilmu itu terpapar. Secara apa? Ilmu kesehatan mungkin saja terpapar. Ya, virus ini terpapar, tapi bisa jadi virus itu tidak sampai bereaksi yang berat atau sampai meninggal, ya kan? Berarti api yang pada dasarnya panas kemudian tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, bardan wasalam, api itu jadi apa? Dingin, dan membuat keselamatan Nabi Ibrahim. Namun demikian tetap saja akidah kita tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Santri tetap prokes, iman, protokol iman ditingkatkan, doa hati-hati. Dan kalau kepergiannya tidak penting, itu mungkin sangat tersisa itu, ya. Juga beri Allah menjadi sangat tersisa. Yang biasa mobile sana sini ya, dengan dikurung, dibatasi itu tersiksa. Dikerasa betul menderita. Tapi orang-orang yang hidup dengan mengisi harinya seperlunya saja urusan dunia ini, ya, banyak berinteraksi dengan Quran, banyak berinteraksi dengan ilmu. Oh malah bisa maksimal belajar, maksimal menghafal yang qori ya, tilawahnya malah makin bagus. Ya kan mau kemana-mana susah itu, ya barokah dari musibah bisa jadi seperti itu ya, kita bisa maksimal ya, khusyuk. Ya, kita waktu di lockdown nggak banyak ketemu orang. Ingat nanti kita di akhirat urusan sendiri dengan Allah. Nggak ada guru kita yang mengadvokasi, nggak ada saudara kita, teman kita. Ya, kebanyakan terbatas sekali ya interaksi. Nah, oleh karena itu ya, ini sudah diumumkan lagi, Omicron sudah sampai 100 berapa datanya ini di Bandar Lampung. Hari ini kasus Omicron 139. Sekolah semua diliburkan, tatap muka yang tingkat SMA, SMK dihentikan. Apalagi yang bawah ya dihentikan mulai pekan Senin efektif. Kalau besok sudah Sabtu kan sudah nggak masuk sebenarnya. Dalam pulau jadi ya terus zikir santri. Bisa jadi santri ini ambil liburkan. Kalau Pak RT kemudian memberikan masukan libur dulu sepekan apa 2 pekan. Ya, bisa jadi ambil liburkan untuk supaya segera menurun ya, kita mengurangi mobilitas akses ke pondok. Gimana? Sudah kita pengalaman hampir 2 tahun nanti ya, sebulan lagi ini 2 tahun ya. Mau gelombang 1, gelombang 2 atau tak bergelombang-gelombang. Begitulah hidup. Kalau abadi ya, kalau memang harus bekerja untuk mencari yang halal, kalau tidak begitu tidak hidup ya kehidupan ini. Sudah, senjata terbaik adalah doa, prokes, protokol iman, berangkat. Itu berlaku. Covid nempel enggak ngaruh. Tidak bereaksi ke tubuh kita bisa, sebab kita berlindung. Tentu juga minum apa nih?
Obatnya? Hah? Usul hindi yang lupa kan udah ada ya. Dr. Hidayat sudah banyak memberikan hasil riset beliau usul hindi sebagai obat COVID. Minum lagi ya, minum lagi pencegahan. Kemudian para santri ya, termasuk ini Iqbal ya, untuk dipertimbangkan renang-renang kan resiko kan gitu ya, dipertimbangkan lagi ya. Yang utama kalau sudah begini, ibadah didukung dengan kalau seorang kepala rumah tangga pendukungnya urusan apa? Nafkah, bekerja. Jadi yang pokok apa urutannya? Hierarki kebutuhan ibadah. Ibadah itu nanti kalau dirinci biar stabil imannya harus taklim, karena itu makanan hati. Harus belajar begini, nggak boleh ditinggal. Harus bermajelis taklim. Nah ibadah juga butuh untuk menegakkan tulang sulbi dalam hadisnya itu bekerja. Ya, ayah bawa tak ada emas datang dari langit gitu. Tak ada. Menengadahkan tangan walaupun di masjid di mimbar mustajab enggak ada. Hak belum dinas sebagai talinya. Maka muamalah yang benar, jangan hidup nih nyakiti mau orang sebisa mungkin. Kita itu kalau tidak bisa memberi manfaat, jangan menyakiti sebisa mungkin. Nah di situ kemudian jalur-jalur rezeki itu ya akan lewat orang. Enggak rezeki itu goib lewat manusia. Allah memberinya itu lewat manusia. Ya. Jadi terus kemudian yang berikutnya anak-anak tentu prioritasnya anak tua mahasiswa itu kerjaan yang utama ya setelah tadi urusan ibadah cari duit enggak dikirim duit berarti apa menuntut ilmu ya amalannya ya hari-harinya berbanyak menuntut ilmu enggak mandelin apa silabus kuliah silabus kehidupan tantangan kehidupan ya tugas menjadi khalifah bil ardi melanjutkan tugas dakwah itu silabus kuliah mah yang penting ngikutin dosen baik-baik aja lulus ada nggak lulus bro dalam perkuliahan baik-baik aja sama dosen lulus dosen nggak boleh mempersulit covid ya asal masuknya udah 75% asal sudah jawab kurang-kurangnya cek plus aman lah dunia baik-baik sama dosen B plus A ya. Nah, gitu aja. Jadi ijazah itu yang pasti untuk menyenangkan orang tua itu pasti. Untuk apa? Membahagiakan orang tua dari sisi pendidikan. Tapi kemudian untuk terjamin oleh negara bisa memiliki pekerjaan setelah lulus, wah ada yang diamin. Kampus itu cuma buat saja. Serahlah mau kerja apa. Dosennya juga hanya memproduksi. Baik, godaan setan kembali ya. Kalau nanti di situ nggak godaan. Terapinya seorang mukmin harus menolak. Bisikan setan bisa ditolak. Males tulis males nulis nggak ketahuan. Nah, godaan setan bisikan, tulisin. Ya, oke. Apalagi kemarin nggak bawa pena. Bawa buku, udah bagus sekarang, cek aku dulu. Harus bisa memutuskan bisikan itu dan memunculkan kembali bisikan malaikat dan kita kembali kepada Allah. Ingat Allah, ya, ingat Allah. Biasanya ya bisikan setan itu dikerjakannya kalau dituruti itu penuh dengan kegelisahan, rasa-rasanya gitu, nggak mau mainah, nggak tenang. Ini boleh nggak ya ini? Ragu gitu, nggak seperti kita sholat mantap, benar, ya. Ibadah itu kebaikan itu lapang, ya, dada kita itu.
tenang, ya. Maka setelah kita merasakan bisikan itu nggak ada lain, auzubillahi minasyaitonir rajim. Apa? Membaca aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Jangan sampai setan itu kemudian apa? Kita biarkan. Bahkan kalau di tempat-tempat tertentu, santri, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan seluruh makhluk yang Engkau telah ciptakan. Seluruh ciptaan Allah itu di dalamnya ya termasuk yang disebut jin, kemudian yang membangkang iblis, setan, sampai ke daerah-daerah itu sesuai namanya, penamaannya juri, genderuwo, jurik Sunda, kuntilanak, nyai Roro Kidul, vampir di mana? Cina, Dracula di Amerika, kan begitu. Aslinya semuanya apa? Setan. Penamaan itu ada yang produk lokal, nasional, tradisional. Semuanya itu setan, ya. Oleh karena itu cukup a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan? Rizki? Doa berlindung dari seluruh kejahatan apa tadi? Bukan? A'udzu bikalimatillahi Rizki? Doanya a'udzu yang keras. Yang keras. Macam a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulangi, tidak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Belum apa? Belum. Lagu-lagu nyanyi apa yang apa? Dihapus. Nanti ngapalin Quran. Biar memorinya nggak penuh. HP kalau penuh gimana, Dinda? HP-mu penuh, nggak mau bekerja. Apa Bal katanya Bal? Kerjanya terganggu, tidak normal, berat, ya berhenti kadang itu, merekam berhenti. Macam begitu pula kalau dari TK isinya nyanyi terus Qurannya nggak ada tempat lagi. Ya, logika wadahnya sudah kebanyakan lagu. Untung yang pondok ini, woi tadi kayaknya ada show apa tadi tapi bawa sebagai juri. Sore tadi lagunya banyak betul. Sampai hujan itu kalah dengan lagu-lagu santri. Woi, lagu apa saja ini semua bisa. Sholawat apa saja bisa. Asmi, coba adabnya yang urut Quran, hadis, sholawat, lagu-lagu nasi. Dan bukan sekolah nasi di sini kan. Tapi bawa sampai nggak dengar abadi, yang bawa yang kau terhibur tapi bawa lagunya keren-keren. Khawatir Abi pas begitu petir, wow, petir itu tasbihnya begitu, nyambar, ya, hujan-hujan begitu, sunnahnya berdoa, waktu mustajab, dan berdoanya selain doa hujan ditambah doa yang lain, Allahumma sholli ala Nabi, tambahin doa-doa, ada berdoa memuji, ada berdoa bersolawat, baru minta hajatmu apa. Ya Allah, hilangkanlah rasa malas, ya kan? Yang nggak berani kultum, ya Allah, mudahkanlah bisa kultum, ya kan? Apa saja keluhannya ngobrol, apa namanya, curhat sama Allah. Di waktu yang mustajab, di antaranya ketika hujan. Hadirin Allah, ya, bisa. Jadi harus ini, makanya kalau tidak kenal diri itu aneh, ya, dan pasti hidupnya ngawur. Manusia kan harus mengenal dirinya sendiri untuk bisa mengendalikan, untuk bisa menata jiwanya itu supaya benar.
Di antaranya supaya bisa mengalahkan bisikan setan. Ini bisikan malaikat atau bisikan setan? Kalau tidak punya ilmunya, padahal itu setan dikira malaikat. Akhirnya apa? Terjerumus ke dalam maksiat. Ya? Ada guyonannya apa itu? Setan itu sudah gak terlalu capek untuk goda manusia. Manusia enggak digoda, udah kelakuannya udah profesional itu. Sudah ahli untuk melakukan maksiat. Dan nanti di akhirat setan itu berlepas diri, gak ada urusan, itu urusanmu sendiri. Umpamanya digoda, mau lah siapa suruh ya. Kemudian Allah, jika bisikan-bisikan setan ini masuk pada jiwa, kemudian ya masuk pada jiwa seorang mukmin, lalu rasa takutnya bertambah kepadanya dan terasa berat baginya, ini menunjukkan kesadaran iman di hatinya. Setan tidak akan mampu menguasainya. Ya, kalau bisikan-bisikan ini masuk kepada orang mukmin, langsung rasa takutnya bertambah, ya, kepadanya dan berat baginya, ia menunjukkan kesadaran iman. Ya, takut. Mesti gini, kita itu bisa apa loh, ya? Seluruh yang sudah kita lakukan itu tidak ada atas dasar pribadi kita sendiri. Semuanya bisa terjadi. Kenapa? Tapi atas pertolongan Allah. Nggak ada yang bukan sendirinya. Ya. Apa? Kita bisa bernapas. Bukan ditolong Allah. Maka kalau kita dibisiki setan, takut kita kepada setan itu, kemudian kita berlindung kepada Allah, nah, aman. Jadi takut di sini dalam arti yang khawatir kita tergelincir gitu. Khawatir tergelincir atau mengikuti bisikan itu. Maka kemudian iman hadir, ya, imannya hadir. Coba latihan dialog. Bisikan apa ini? Pan. Ngobrol aja. Mungkin ngomong nurutin apa? Nurutin setan itu. Dengerin dulu. Mana yang ditulis ini? Ya. Maka kemudian kita harus ya jeli, ini bisikan apa? Ya. Bisikan apa ini? Harus dicek, ya. Dikisahkan ya. Pembenaran terhadap hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah, ia bercerita datang para sahabat Nabi SAW, mereka berkata, kami mendapati sesuatu pada diri kami yang sangat berat untuk dikatakan. Maka beliau bersabda, apakah itu ada pada diri kalian? Mereka berkata, iya. Beliau bersabda, itulah iman yang benar. Kalau merasa kita takut, jadi takut kan hasilnya kepada Allah. Tapi pada saat bisikan itu datang, kita takut kita kalah. Nah saat itu kemudian takut kita langsung kembali kepada Allah, memohon berlindung. Berasa takut kepada setan itu kemudian mendorong kita untuk bertawud. Sebab kita tidak mampu, gak akan mampu kalau gak Allah tolong. Nah supaya ditolong itu ikhtiarnya kita membaca doa seperti yang dicontohkan Nabi. Dan kalau kemudian bisikan itu ternyata liar untuk urusan dengan orang, ayo ke sana nemuin orang ini. Stop pergaulan itu. Pendidikan itu diantaranya apa? Menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Nggak nambah hafalannya, dikurung, nggak apa-apa. Disuruh hafalan lari dan lari minimal sekali, dia tidak ada masukan contoh ya interaksi dengan hal-hal yang buruk. Apalagi santri nggak nambah-nambah, ya. Tasbihnya 29, 28, ya macam sudah 2 tahun. Tapi dia tidak rusak. Kalau dia tidak kita susun, ya desain bi'ah hasanah, lingkungan yang baik, bahaya. Jadi orang itu punya pribadi yang baik. Itu berdasarkan perjalanan akumulasi ya dari apa yang masuk ke otaknya, ilmu-ilmu yang dia pelajari, ya. Kemudian dari interaksi panca inderanya dengan orang yang ditemui.
Maka kita harus ya punya guru, nggak bisa ya. Kita mau melakukan apa saja itu perlu berjamaah, perlu contoh, perlu lingkungan yang baik. Hati kita kemudian sedang lalai, ada guru ya yang memberikan nasihat. Ketemu orang alim itu minta nasihat, atau kemudian hak sahabat, sodik atau teman karib, ya, soulmate itu diantara kalau sahabatnya minta nasihat, ya diberi nasihat supaya apa? Imannya stabil lagi, atau keadaan yang futur itu kembali naik imannya, tidak terus terjun, bahkan terjun bebas. Hati-hati ini mau aneh-aneh bisikan setan, apa bisikan malaikat semua mengajak kepada ketaatan. Malaikat tak pernah kalau setan selalu menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau manusia, nah, ya ada setannya, ada malaikatnya di dalam hatinya terus berkecamuk apa tarik menarik bisikan. Maka yang kuat, ya. Nah kuat-kuatnya itu diantaranya ilamin ibadakallah min humul mukhlasin, dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah saja itu, nggak ada urusan lain. Ya, nggak ada, hanya Allah. Ya. Kalau dicontohkan motor 4 paling bagus motor apa ini? Supra. Atau motor yang paling jelek? Apa ini? Hilang, gimana ya? Kalau hilang, betul. Keimanan kepada Allahnya sudah ikhlas, sudah tinggi maksudnya. Kalau ayatnya gimana itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila asobat fi musibatin qalu inna lillahi, bisa itu diterapkan. Berat, ya. Kehilangan motor itu. Ditanya nanti, hilang motor bisa itu ikhlas. Lunas, apalagi cicilannya lunas. Atau motornya jelek-jelek itu kan bisa nganterin kemana-mana, ya. Berarti harganya 2-3 juta 4 juta, ya tetap aja, ya. Nah ini berat. Kalau kemudian itu jadikan ukuran, betul. Keimanan kita kepada takdir Allah itu benar. Kalau itu hilang, suka respon. Tentu hilangnya ini sudah dengan pengamanan yang sip, ya. Kalau hilangnya enggak seperti kata Nabi, kalau kamu mau meninggalkan hewan kamu disuruh mengikat, ini diikat apa enggak? Si kunci bandar, ya, pengamanannya yang safety. Ya, kalau sudah itu baru ya tawakal. Ketika tawakalnya sudah diupayakan, itu juga diuji, betul ya. Berat ya semuanya. Kalau kita kembalikan kepada tauhid, ya ringan. Tapi mengembalikannya itu berat, sangat berat. Orang itu omongannya saja kebanyakannya yang beriman, ya iman kepada Allah, ridho kepada Allah, ikhlas bil qada. Atau mungkin gajinya kecil, nggak naik-naik, ya bibawa wa qanaatu bil qalil, qanaah dengan yang sedikit, tidak mengejar jumlah, mengejar barokah, ya. Jadi ya gitu. Kalau pelajaran taklim ngantuk, ya. Coba nyari ilmu sambilannya kerja, akhirnya itu, ya dapat ilmu. Sebenarnya berarti kerjanya di zona suci, zona putih. Iya. Antum kerja di terminal, ya kan? Naik mobil, kalau sopirnya belum bisa. Naik, sholatnya bayar. Berantem sama calo. Apalagi kerjaannya sama santri suruh baca Quran, video itu, cuma sambil juga baca. Enggak
bilang. Malah santrinya kalau pengen Abibawa itu pengen keramat, ya sekali ngomong itu dianggap, ya contohin, jangan suruh aja, contohin keramat, apa namanya, sakti istilahnya, omongannya ditakuti, disegani, yang gunanya untuk produktif hasilnya, ya, nggak di apa namanya, sepelekan. Atau kalau yang sering masalah itu dari sholat malam, ya Allah, santri yang yang ribut atas nama ini, ya Allah, pas saya bertugas ngawasi, mudahkanlah. Itu masuk Allah langsung. Allah yang genggam hatinya santri yang si A, si B yang setel, ya kan, yang Allah kan. Cuman masalah doa ini macam apa enggak dia langsung bisa tembus. Nah, ibarat percamnya itu macam apa enggak itu, ya kan? Nah itu dia, ya. Ilmu mengajarnya, metode mengasuh, pelajari juga gitu. Ilmu pertolongan, backingnya itu Allah gitu. Lebih ini Allah supaya enggak rewel gitu, gitu. Kalau kita balik ke kita, kok berat, nggak kuat, punya apa kita? Ya, harus sandarkan. Guru rohani itu begitu nyandar ke Allah langsung, ya. Yang genggam hatinya santri ini Allah. Ya karena darahnya sama, semua anak dulunya gitu. Anak guru, anak ustaznya suka begitu. Darahnya sama. Ini angel. Hampir semua curhat kok susah betul didik anak sendiri. Enggak, anak saya enggak ada sekolah di mana, sekolah sendiri dari PAUD. Jadinya kayak apa diurus sendiri. Kurang lebihnya bapaknya turunkan semua ilmu sampai habis, baru nambah orang lain. Iya. Nah dulu awal itu anak itu nggak mau sekolah, minta diajarin bapaknya. Jadi terus, ya terus. Jadi Allah berikutnya kemunculan, ya, bisikan-bisikan yang merupakan salah satu pintu masuk setan yang terbesar di dalam hati, ya, hati masuk. Nah siapapun yang diberi taufik, ya, taufik. Siapa taufiknya? Taufik, hidayah ada dua, clear belum? Habis saya ngomong ulang, hidayah ada dua, satu hidayah apa? Taufik, dua irsyad atau bayan. Sekarang ini sedang mencari hidayah apa? Tulis hidayah apa sekarang? Irsyad, petunjuk, bimbingan dari guru berupa apa? Ilmu, dibacakan kitab ini, buku ini dijelaskan, Tazkiyatun Nafs, santri nulis, itu sedang proses mencari hidayah irsyad, ilmu. Nah kemudian hidayah yang berikutnya yang punya siapa yang punya? Allah. Santri itu mau berubah karena Allah memberinya hidayah taufik untuk mengimani, taufik untuk mengamalkan ilmu. Bila amalin kasajari bila samarin. Maksudnya gimana? Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, manggalanang. Tapi sini tebang itu Ustaz ini biar nggak ambruk kanan. Tebang, dibantu tebang. Jadi Allah, ya, kita harus bisa tahu, ya, kita itu loh nggak kenal diri sendiri, musuh kita siapa, ya, nggak boleh, ya, hidup harus tahu. Kalau nggak kita bahaya, kita akan kalah terus, mustahil, ya, kita akan kalah terus karena kita tidak tahu musuh kita. Perang nggak kenal musuh, nah ya selesai, riwayat pasti kalah, ya. Kemudian Allah juga memberikan
pembeda antara bisikan-bisikan baik yang terpuji dengan bisikan-bisikan buruk yang tercela. Ya, maka ini merupakan ciri adanya nyala di hati. Nah, kalau hatinya masih hidup, itu cepat itu radarnya. Oh ini nggak boleh ini, itu kan hidup ini cuman hati-hati melangkah loh, ya kan? Hati-hati mencet. Ini situs apa ini kalau dicet? Hati-hati minum halal haram. Hati-hati. Cuma begitu aja. Takwa itu penjagaan. Hati-hati kayak orang di pinggir jurang, kayak orang masuk hutan, semak hutan belantara, di situ banyak binatang buas, banyak lobak kan, jauh orang bisa terjerumus, terperosok. Jadi setiap ada informasi apapun ya, ini Allah ridho, apa Allah murka, halal atau haram, apa maslahat terhadap dunia, apa mudarat terhadap dunia, apa maslahat kebaikan untuk akhirat, apa mudaratnya untuk kehidupan akhirat. Orang harus punya timbangan begitu, ya. Maka disuruh istafti kolbak, kamu minta fatwa kepada apa? Hatimu. Nah, kalau hatinya rusak, bisikan setan yang dituruti, ya, bisikan malaikat malah nggak dikenali, ya, sinyal radarnya nggak nyambung, akhirnya apa? Hidupnya menyimpang, ya. Jadi alhamdulillah, dan mudah ya, mudah-mudahan bermanfaat satu poin ini untuk menambah ilmu, melandasi amal, meningkatkan iman, ya, dan takwa, melahirkan akhlak mulia, ilmu, iman, amal, ya. Sebelumnya ada. Kalau tidak beradab, susah belajar. Maka antum harus beradab. Adibuhu wa alimuhum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tafsirnya qu anfusakum itu menjaga keluarga. Didiklah alam, adibuhu wa alimu, ajari ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.